Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami terkait dengan tantangan penerapan kanun LKS untuk pengembangan industri koperasi syariah. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Fakhrurozi, kemudian ada Muhammad Ekal, kemudian ada Namirah, Sarah Satira, Cynthia Faradina, kemudian ada Uma. Kemudian adapun latar belakang dari makalah ini yang pertama adalah koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT dan Bank Syariah berbeda. Kebanyakan BMT para anggotanya adalah para pengusaha mikro, dari mulai pedagang besar, petani, dan usaha-usaha mikro lainnya. Sedangkan Bank Syariah, para nasabahnya kebanyakan para pegawai swasta, pengusaha besar, dan para lembaga pendidikan lainnya. Dengan begitu, BMT dan Bank Syariah mempunyai kesamaan dari mulai menyalurkan dana sampai menghimpun dana. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT tidak selalu tentang menyalurkan atau menghimpun dana dari anggota. Karena menurut Islam di balik kekayaan kita 1/5-nya milik orang miskin atau orang yang membutuhkan. Dengan begitu, BMT juga menjadi tempat atau naungan ZIS atau zakat infak dan sedekah bagi para anggota tersebut supaya tidak jauh-jauh untuk mengamalkan hartanya. Karena BMT tersebut sudah menyediakan tempat untuk mengamalkan hartanya dan itu pun sudah menjadi tugas yang sudah ada dalam BMT tersebut. Kemudian yang poin pertama tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir, dan gharar. Di samping itu, koperasi syariah juga diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian selanjutnya poin yang kedua akan dilanjutkan oleh Muhammad Haikal. Baiklah, yang kedua adalah tujuan dan fungsi koperasi syariah. Di sini ada dua tujuan dari koperasi syariah. Yang pertama adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10 yang bunyinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingat Allah sebaik-baiknya supaya kamu beruntung. Dan yang kedua dari tujuan koperasi syariah adalah menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Ini sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 yang bunyinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah fungsi koperasi syariah. Di sini ada 7 dari fungsi koperasi syariah. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemajuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional atau fatanah, konsisten, dan konsekuen atau istiqomah di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat, sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Yang keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Oke, selanjutnya yang ketiga itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya poin ketiga yaitu landasan dan prinsip koperasi syariah. Yang pertama, landasan koperasi syariah yaitu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945
Dan yang kedua, berazaskan kekeluargaan. Yang ketiga, berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan menguatkan. Selanjutnya, yang kedua, ada prinsip koperasi syariah. Yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Yang kelima, keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka. Yang keenam, keputusan itu ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Yang ketujuh, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Dan yang terakhir, pembagian SHU itu dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, menghimpun dan penyaluran dana koperasi syariah. Penghimpunan dana koperasi syariah yaitu untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok, yaitu merupakan modal awal anggota yang disetorkan di mana besar simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama. Masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan berpartisipasi dalam bobot yang sama. Yang kedua, simpanan wajib, yaitu masuk dalam kategori modal koperasi, sebagaimana simpanan pokok, di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Yang ketiga, ada simpanan sukarela, bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter, antara lain yang pertama bersifat dana, yaitu titipan yang disebut wadiah, dan diambil setiap saat. Titipan terbagi atas dua macam, yaitu titipan amanah dan titipan yad domanah. Yang kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil, baik revenue sharing, profit sharing, maupun profit and loss sharing. Yang keempat, investasi pihak lain. Dalam melakukan operasionalnya, lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Penyaluran dana koperasi syariah yaitu sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan bagi hasil yaitu mudharabah atau musyarakah, dan juga dengan jual beli, piutang mudharabah, piutang salam, piutang istisna, dan sejenisnya. Bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang, atau hiwalah, sewa menyewa barang atau ijarah, atau pemberian manfaat berupa pendidikan, dan sebagainya. Yang pertama ada investasi atau kerjasama, dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Kerjasama dapat dilakukan dengan menandai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk dikasih modal. Contohnya adalah untuk pendirian klinik dan kantin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Namirah Andradin. Yang kedua, jual beli atau al-bai. Pembiayaan jual beli dalam UJKS pada koperasi syariah itu memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama jual beli secara tangguh dan yang kedua jual beli secara paralel. Dan selanjutnya yang C, jasa-jasa. Di samping itu, produk kerjasama dan jual beli koperasi syariah itu juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan, antaranya yaitu jasa sewa, di mana akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa itu melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atau barang itu sendiri. Itu contohnya seperti penyewaan tenda, sound system, dan lainnya. Dan yang kedua ada jasa titipan.
Itu dapat dilakukan pula dalam bentuk barang, itu seperti jasa penitipan barang atau loker karyawan, atau penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada hawalah, yaitu pembiayaan ini adalah karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain yang dialihkan kewajiban kepada koperasi syariah dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin yang kelima adalah fitur produk koperasi syariah. Dari aspek pemasaran, setiap koperasi syariah dalam hal mencari sumber dan maupun penyalurannya memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini dimungkinkan agar para anggota maupun investor tertarik untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha koperasi. Karena itu, setiap koperasi syariah hendaknya memiliki fitur produk seperti berikut. Nama produk adalah rumah idaman bersubsidi. Prinsip produk mudarabah mukayah, serikat. Sumber dana yang digunakan misalnya dana dari pinjaman, target market, anggota atau non-anggota khusus. Jenis akad seperti dari koperasi kepada anggota. Jangka waktu berapa lama yang harus ditunaikan anggota. Keuntungan, tingkat keuntungan yang mau diambil margin atau bagi hasil. Persyaratan umum, dokumen atau anggunan, dan selanjutnya mitigasi risiko, asuransi, atau ditanggung pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keenam, tantangan penerapan kanun LKS untuk pengembangan industri koperasi syariah. Syariah Islam dalam aspek muamalah belum menyentuh secara menyeluruh lembaga keuangan, sehingga belum mampu mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera, dan bermanfaat. Pilihan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional dalam kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan dirasakan cukup tinggi, karena masih memiliki pikiran pragmatis dan paradigma kapitalistik. Berdasarkan problematika ini, mendorong pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Kanun ini bertujuan menata lembaga keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. LKS adalah lembaga keuangan yang secara substantif mampu menciptakan ekonomi masyarakat yang adil, mulia, bermartabat, dan rahmatan lil alamin. Komitmen politik daerah dan pusat relatif kuat dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di bawah pilar LKS. Kesadaran kolektif bermuamalah syariah semakin menunjukkan tren menggembirakan, tidak hanya di kalangan masyarakat muslim, tetapi juga non-muslim. Pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional atau wisata, fashion, kuliner, perhotelan, kosmetik, dan lain-lain cukup mendorong perwujudan dan implementasi kanun LKS. Potensi ekonomi dan sumber daya alam Aceh yang cukup besar dapat mendorong aliran investasi ke Aceh, terutama dari Timur Tengah. Damai pasca MOU Helsinki membuka peluang tumbuhnya iklim investasi yang baik, walaupun masih tersisa pekerjaan rumah pasca damai 15 Agustus 2005. Ada beberapa tantangan ke depannya, yakni kemampuan kompetisi LKS dalam kancah persaingan ekonomi global, nasional, dan lokal yang semakin ketat. Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat amat terbatas tentang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, potensi judicial review terhadap eksistensi kanun LKS di Aceh atau uji materi terhadap norma hukum kanun LKS. Alternatif solusi dan kerangka kerja ke depan. Penataan regulasi yang responsif di tingkat pusat dan daerah guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan LKS, termasuk pemikiran fikih dan fatwa yang responsif dan berkemajuan. Penguatan kelembagaan LKS secara struktur, sistematif, dan responsif melalui pertama, meningkatkan kapasitas SDI secara profesional yang berbasis moral. Yang kedua, peningkatan infrastruktur
IT secara cepat, profesional, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, memperkuat komitmen dan tanggung jawab pada LKS. Yang keempat, penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang terukur dan sistemik. Yang kelima, membuka akses informasi dan akses keuangan yang lebar kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku UMKM. Selanjutnya, Dekopinwil Aceh tindak lanjuti Kanun 11 tahun 2018 tentang LKS. Menurut Syafril, Dekopinwil Aceh selaku wadah koperasi sangat berkepentingan untuk menyosialisasikan kepada pusat koperasi dan koperasi lainnya. Berhubung batas waktu Kanun 11 tahun 2018 adalah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2020 ini. Semua koperasi sudah beralih dari sistem konvensional ke syariah. Diharapkan lembaga keuangan syariah sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandasi prinsip tolong-menolong sesama anggota. Dihimbau kepada semua Dekopinda, kabupaten atau kota segera menyosialisasikan aturan tersebut kepada koperasi yang ada di daerahnya, agar semua dapat melaksanakan sesuai kanun. Beberapa alasan disampaikan Syafril terkait dengan kanun tentang LKS tersebut. Yang pertama, kanun LKS ini sesuai dengan keyakinan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam dan keseharian aktivitasnya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan Hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang memberi kewenangan bagi pemerintah Aceh untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Beberapa peraturan OJK tentang keuangan syariah. Memperhatikan kondisi koperasi saat ini, di mana 90% yang ada di Provinsi Aceh berbadan hukum konvensional. Maka, terbitnya kanun LKS ini seharusnya menjadi acuan melakukan perubahan badan hukum ke badan hukum koperasi syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat di sekitar, atau yang sering kita sebut adalah BMT, Baitul Mal Tamwil. Adapun tantangan penerapan kanun LKS untuk pengembangan industri koperasi syariah yaitu pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat amat terbatas tentang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan syariah atau LKS. Dan munculnya pikiran dan paradigma baru terhadap lembaga keuangan syariah atau LKS yang eksklusif. Selanjutnya, memastikan keberadaan LKS mampu membuka akses keuangan bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Selanjutnya, ada tantangan kelembagaan LKS seperti SDI, infrastruktur, IT, permodalan, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.